Selamat pagi anak-anak. Sudah sarapan belum? Jangan lupa untuk selalu makan makanan yang sehat dan bergizi. Anak-anakku, tahukah kamu arti dari lambang ini? Ini merupakan lambang dari IDI atau Ikatan Dokter Indonesia. Lambang IDI adalah tiang yang dililit oleh ular. Sebentar. Kok dokter yang bekerja di dalam dunia kesehatan, tetapi lambangnya adalah tiang yang dililit ular ya? Anak-anak, lambang ini adalah lambang kesembuhan. Loh, kok bisa? Zat atau bisa yang dimiliki ular dapat dijadikan obat yang bermanfaat untuk mengobati penyakit atau mematikan seseorang. Sedangkan tiang atau tongkat diartikan sebagai penopang. Sama seperti halnya orang yang sakit yang membutuhkan tiang atau tongkat sebagai penopang agar tidak terjatuh. Di dalam Alkitab, lambang tiang dan ular yang sama juga dipakai Tuhan untuk memberikan penghukuman dan kesembuhan kepada bangsa Israel. Mari kita buka Alkitab kita dari Bilangan 21 ayat 8. Yuk sama-sama kita baca. Bilangan 21 ayat 8 berbunyi. Lalu Tuhan menyuruh Musa membuat seekor ular dari logam dan menaruhnya di atas sebuah tiang. Setiap orang yang dipagut atau digigit ular akan sembuh kalau melihat ular dari logam itu. Lalu, apa yang bisa kita pelajari dari kisah tersebut ya? Pertama, Tuhan yang adil yang akan menghukum umatnya yang terus-menerus berbuat dosa. Dikatakan dalam ayat 6, lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Tuhan mendatangkan ular-ular beracun di tengah-tengah bangsa Israel, dan banyak di antara mereka yang mati digigit ular-ular itu, karena bangsa Israel terus-menerus berbuat dosa. Dosa-dosa apa yang telah dilakukan oleh bangsa Israel? Mereka melawan Allah dan Musa sebagai pemimpin mereka. Mereka tidak taat dan tidak menghargai berkat Tuhan. Mereka mengatakan bahwa roti mana yang Tuhan berikan sebagai makanan itu rasanya hambar dan mereka bosan. Padahal anak-anakku, masih banyak bagi mereka alasan untuk mengucap syukur. Mereka seharusnya bersyukur untuk mana yang telah membuat mereka bertahan hidup di padang gurun. Mereka seharusnya bersyukur karena diberikan kemenangan oleh Tuhan melawan Raja Kanaan. Tetapi bukannya bersyukur, mereka justru terus-menerus bersungut-sungut atau mengomel. Tuhan pun mendatangkan ular-ular berbisa untuk memagut atau menggigit mereka. Dan setelah benar-benar terancam oleh kematian, barulah mereka sadar. Bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan untuk bertobat kepada mereka. Mereka akan tetap hidup jika mereka memandang patung ular tembaga yang dibuat Musa. Bagaimana dengan kita? Pengalaman bangsa Israel biarlah menjadi pelajaran bagi setiap kita. Jangan mengomel atau bersungut-sungut. Sebaliknya anak-anakku, yuk belajar mengucap syukur dalam segala keadaan. Ingatlah, ketidaktaatan hanya akan membawa kita kepada masalah. Kedua, Tuhan adalah penyembuh atau penyelamat umatnya. Hukuman Tuhan membuat bangsa Israel datang kepada Musa untuk meminta pengampunan. Musa lalu berdoa kepada Tuhan untuk memohon pengampunan bagi bangsa itu. Tuhan lalu memerintahkan Musa untuk membuat patung ular dari logam dan memasangnya pada sebuah tiang. Setiap orang yang digigit ular, jika ia memandang patung ular yang dibuat Musa itu, maka ia akan sembuh atau tidak mati. Musa menaati perintah Tuhan. Ia pun membuat patung ular dari tembaga dan meletakkannya pada sebuah tiang, sehingga setiap orang yang digigit ular bisa memandangnya dan menjadi sembuh. Anak-anak, tahukah kamu bahwa ular tembaga ini merupakan gambaran tentang pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib? Seperti yang dicatat dalam Yohanes 3 ayat 14-15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Lalu, apa yang harus dilakukan supaya kita sembuh atau selamat? Anak-anak, kalau dahulu bangsa Israel harus memandang kepada patung ular tembaga, maka sekarang kita harus memandang atau percaya kepada Tuhan Yesus. Sama seperti bangsa Israel yang akan sembuh atau selamat hanya bila mereka memandang kepada ular tembaga itu, demikian juga kita akan selamat hanya kalau kita memandang atau percaya kepada Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan bagi setiap kita agar kita bebas dari hukuman dosa. Jika pada zaman dahulu Tuhan mampu menyembuhkan atau menyelamatkan bangsa Israel dari pagutan ular itu, pada zaman ini pun Tuhan berkuasa untuk memberikan kesembuhan, termasuk dari virus corona yang juga dapat menyebabkan kematian. Tetapi kesembuhan fisik hanyalah salah satu dari rencana Tuhan. Tuhan memiliki rencana yang jauh lebih besar, yakni menyembuhkan atau menyelamatkan kita dari virus dosa yang membawa kita pada kematian kekal. Lalu anak-anak, apa yang harus kamu lakukan sekarang? Pandanglah atau percayalah kepada Tuhan Yesus. Terimalah Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu secara pribadi, maka kamu akan selamat. Terpujilah Tuhan.